Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Genki desu. Watashi namae wa Indra Waskita desu. Saya berasal dari kelas 13 IJA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi bahasa Jepang yang ada pada bab 29, 30, dan lampiran 13. Untuk materi pertama ada pada bab 29 dengan judul Kino Terebio Mimashitaka. Pada bab ini saya akan menjelaskan waktu di mana kita akan melakukan suatu kegiatan. Sebelum masuk ke materinya, saya ingin memberi atau sharing sedikit ilmu. Kalau kata kerja mas, yaitu kata kerja yang digunakan saat kegiatannya sedang berlangsung, belum berlangsung, terjadi berulang-ulang, ataupun aktivitas sehari-hari. Sedangkan kata kerja masta atau masyita adalah kata kerja yang kegiatannya telah terjadi atau lampau. Nah, di sini ada kosakata waktu lampau. Yang pertama, ototoi, yang artinya 2 hari lalu. Lalu ada kino, yang artinya kemarin. Lalu ada kesa, yang artinya tadi pagi. Ada yube, yang artinya tadi malam. Ada senshu, yang artinya minggu lalu. Dan yang terakhir, sengetsu, yang artinya bulan lalu. Di sini juga ada kosakata jangka waktu, di mana ichi adalah 1 dan jikang artinya jam. Jadi ichi jikang adalah 1 jam, ni jikang 2 jam, sang jikang 3 jam, yo jikang 4 jam, go jikang 5 jam, roku jikang 6 jam, shichi jikang 7 jam, hachi jikang 8 jam, ku jikang 9 jam, dan ju jikang 10 jam. Untuk menyatakan jangka waktu jam 30 menit digunakan jikang ha. Untuk pola kalimatnya, yang pertama ada kata kerja bentuk mas. Mashita itu adalah kata kerja positif lampau. Sedangkan masengde sita adalah kata kerja negatif bentuk lampau. Pola kalimat ini adalah bentuk lampau dari kata kerja mas atau kata kerja maseng. Contoh kalimat pada pola kalimat pertama adalah terebio mimas. Terebio mimas yang berubah menjadi terebio mimas. Terebio mimas. Nah, untuk kata pola kalimat yang kedua, di awalnya diberi jangka waktu baru ke kata kerja bentuk mas atau mashita. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan jangka waktu suatu kegiatan. Contoh kalimat pada pola kalimat kedua adalah kino ni jikang benkyou shimashita. Kino ni jikang benkyou shimashita. Baik, setelah bab 29, bab kedua yang akan saya bahas adalah bab 30, di mana judulnya adalah Watashi no Ichinichi, yang artinya keseharianku. Untuk pola kalimatnya, yang pertama itu kata kerja te, kata kerja mas. Untuk bentuk lampaunya, kata keterangan waktu, kata kerja te, kata kerja mashita. Yang terakhir, untuk bentuk pertanyaannya, kata keterangan waktu ditambah
Nani o shimashita ka? Nani o shimashita ka? Di sini ada kata kerja bentuk T golongan 1. Mas dihapus. I sebelum mas diubah menjadi T. Contoh kalimatnya. Yang pertama ada aimas. I-nya diganti oleh T, masnya dihapus menjadi atte, yang artinya bertemu. Lalu tachimas, ci-nya berubah menjadi T, masnya dihapus menjadi tate, yang artinya berdiri. Lalu kaerimas, yang ri-nya diganti oleh T, masnya dihapus menjadi kate, yang artinya pulang. Ada yomimas, mi-nya dirubah menjadi bentuk D, menjadi yonde, masnya dihapus, artinya membaca. Lalu ada asobimas, bi-nya berubah bentuk menjadi D, masnya dihapus, menjadi asonde, artinya bermain. Lalu ada sinimas, ni-nya berubah menjadi D, masnya dihapus, menjadi sinde, yang artinya meninggal. Lalu ada kikimas, ki-nya berubah menjadi bentuk ite, masnya dihapus, menjadi kitte, atau mendengar. Lalu ada oyogimas, gi-nya berubah menjadi ide, masnya dihapus, menjadi oyoide, yang artinya berenang. Lalu ada hanashimas, shi-nya berubah menjadi shite, masnya dihapus, menjadi hanashite, yang artinya berbicara. Yang terakhir, untuk ikimas, ada sebuah pengecualian di mana langsung menjadi ite, yang artinya pergi. Lalu, kata kerja bentuk T, golongan 2, mas dihapus, diubah menjadi T. Untuk contoh yang pertama ada mimas. Masnya menjadi T, sehingga mimas berubah menjadi mite, artinya melihat. Yang kedua ada tabemas, masnya berubah menjadi T, tabemas berubah menjadi tabete, yang artinya makan. Untuk golongan 3, mas dihapus, diubah menjadi T. Contohnya yang pertama ada kimas. Masnya berubah menjadi T, maka menjadi kite, yang artinya datang. Yang kedua ada simas. Masnya berubah menjadi T, maka simas berubah menjadi bentuk site, yang artinya melakukan. Yang terakhir ada benkyoshimas. Masnya berubah menjadi T, maka menjadi benkyosite, yang artinya belajar. Untuk kotoba, yang pertama itu ada tomodachi ni aimasu, yang berubah menjadi tomodachi ni atte, yang artinya bertemu teman. Tomodachi ni aimasu, tomodachi ni atte. Contoh kedua ada oyogimasu. Oyogimasu yang berubah menjadi oyoide. Oyoide yang artinya berenang. Untuk contoh terakhir, untuk kotoba terakhir, tabemas. Tabemas berubah menjadi tabete. Tabete yang artinya makan. Di sini terdapat contoh kalimat. Yang pertama itu ada benkyou shite eiga o mimasu. Benkyou shite eiga o mimasu, yang artinya belajar, setelah itu menonton film. Contoh kedua ada oyoide tabemasu. Oyoide tabemasu, yang artinya berenang, setelah itu makan. Untuk contoh kalimat yang ketiga ada sentaku shite, yang artinya tomodachi ni aimasu.
yang Santakushite Tomodachi ni aimasu, yang artinya mencuci setelah itu bertemu teman. Untuk contoh dengan keterangan waktunya ada Kino Santakushite Tomodachi ni aimashita, yang artinya kemarin mencuci setelah itu bertemu teman. Contoh yang kedua ada Yube Benkyou shite Eigao mimashita, yang artinya tadi malam belajar setelah itu menonton film. Di sini ada contoh percakapan di mana ada pertanyaan Kino nani o shimashita ka, yang artinya kemarin melakukan apa saja. Dijawab dengan Benkyou shite Eigao mimashita, yang artinya belajar setelah itu menonton film. Nah, untuk materi terakhir ada lampiran 13 yang judulnya adalah kegiatan siswa SMA Jepang pada pagi hari. Apakah yang dilakukan siswa SMA Jepang di sana sama dengan yang dilakukan siswa-siswi di Indonesia? Dari cara mereka mempersiapkan apa saja yang disiapkan sebelum sekolah, lalu apa yang digunakan mereka untuk berangkat ke sekolah, apa yang dilakukan mereka saat pagi hari, saat bangun tidur. Kita lihat dari kisah salah satu siswi Jepang bernama Kosaka Ayasang. Ayasang ini pagi hari, kira-kira pukul 7 dia bangun, lalu pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya, menggosok gigi. Setelah itu langsung mengganti pakaian tidurnya menjadi pakaian seragam. Kenapa tidak melakukan mandi? Karena di Jepang itu memang budayanya tidak melakukan mandi pagi karena mereka menganggap tubuh mereka masih bersih, lalu si mandi itu untuk penutup hari tersebut. Pada pertama kali bangun juga, ayah sang ini mengecek HP dia, apakah ada SMS yang masuk saat dia tertidur. Jika ada, maka ayah sang segera membalasnya. Nah, untuk ibu-ibu Jepang di sana, mereka mempersiapkan obento atau bekal. Bekal di sini diberikan nanti kepada anak-anaknya karena sekolah di Jepang itu sampai jam 3 sore. Untuk siswa-siswi yang tidak membawa bekal ke sekolah, maka mereka itu membeli makanannya dari kantin sekolah. Ini adalah obento atau bekal yang dibawa Ayasang buatan dari ibunya. Ayasang itu biasanya sarapan dengan roti, selai, ham, salad ataupun telur dengan minuman, jus atau teh. Setelah selesai sarapan, Ayasang pergi menggunakan sepeda ke sekolah. Ayasang pergi sendiri karena Ayasang itu tidak memiliki jadwal pergi yang sama dengan anggota keluarga lain. Saat pergi pun, sebelum pergi, Ayasang berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan mengucapkan Ite Kimas, dan orang tuanya menjawab Ite Rasai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam saya mengucapkan dan menjelaskan materi. Mohon maaf juga bila materinya kurang jelas. Dan mohon maaf bila ada suara-suara bising karena faktor eksternal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.